بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah harta. Jadi harta itu ada manfaat dan ada mudarat di dunia. Di akhirat begitu juga, ada manfaat dan ada mudarat. Jadi makanya kata Imam Al-Ghazali, seorang yang tahu manfaat dan mudarat harta, dia tidak ada masalah dalam hidupnya. Tapi kalau seorang itu cuma tahu manfaat saja dalam hartanya, itu bermasalah dalam hidupnya. Kenapa? Dia tahu cuma manfaat saja. Ini seperti seekor ular. Seorang itu dia yang tahu apa? Ular itu berbisa. Dia tidak tahu kalau ular itu membawa manfaat juga. Jadi harus kita ketahui bagaimana manfaat dan mudaratnya. Jadi pada pertemuan pada subuh ini kita masih juga membahas tentang harta ya. Tetapi ini sifat untuk tamak terhadap harta itu. Makanya pembahasan pada subuh ini bayanu dhammil hirsi wa tamak. Jadi pembahasan tentang al-hirsu wa tamak. Hirsu itu sebenarnya sama seperti tamak, tetapi al-hirsu itu asyaddu tamak. Dia lebih tinggi lagi tamaknya. Dia menginginkan ini, mahutnya, itu namanya tamak. Tapi kalau lebih lagi daripada itu, ini namanya al-hirsu. Jadi makanya di sini diungkapkan dengan dua kata. Yang pertama al-hirsu dan kedua at-tamak. Jadi supaya kita paham apa itu al-hirsu. Hirsu itu asyaddu tamak. Jadi tamak yang sudah berlebihan sekali. Wa madahil qanaah. Dan Allah memuji orang yang bersifat qanaah. Wal ya'su mimma fi aidin nas. Dan tidak mau ikut campur terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jadi artinya kalau di tangan dia ada jabatan, ada harta, kita tidak tamak terhadap apa yang ada di tangan dia. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah, kalau kamu ingin dicintai oleh manusia, jangan pernah mengharap apa yang ada di tangan dia. Jangan pernah mengharap jabatan yang ada di tangan dia. Kalau kamu mengharap apa yang ada sama dia, maka kamu tidak akan dicintai oleh manusia. Fa in tashawwaqa ilal katsir. Jadi kalau seorang itu dia mengharap banyak, karena ada di dalam kitab tasawuf itu selain ini, walaupun di situ ada sebuah hadis qudsi, di situ diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seisi langit dan bumi saya berikan kepadamu, kamu itu membutuhkan cuma makan saja, kata Allah. Jadi artinya apa? Kamu tidak bisa makan hartamu, kamu tidak bisa makan rumahmu, kamu tidak bisa makan jabatanmu. Yang kamu butuhkan cuma makan saja, kata Allah, untuk memenuhi perutmu. Sebanyak apapun hartamu, harta itu tidak bisa kamu makan. Jadi artinya kalau diberikan pun seisi langit dan bumi, kita yang terpikir sama kita apa? Ini makan pagi apa? Itu saja. Makan siang apa? Makan malam apa? Tidak ada kita makan emas kita. Walaupun banyak sekali emas, nyomu lihat apa jomu tiga, nggak bisa juga. Oh saya jabatan banyak sekali, mau makan jabatan, mau makan rumah, nggak bisa juga. Yang kalian butuhkan cuma sejengkal perut kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Dalam hadis lain lagi Rasulullah mengatakan, kalian itu apa? Perut kalian cuma sejengkal, cuma keinginan kalian saja banyak sekali, kata Allah. Mahutnya. Inilah namanya dhammil hirs wa tamak. Kalau seandainya kalian itu fa in tashawwaqa ilal katsir, kalian mau yang banyak. Jadi sudah diberikan sedikit tapi mau yang banyak, mau ini semua mau dia.
au tawalla amaluhu, atau dia itu angan-angannya banyak sekali, cita-citanya banyak sekali. Jadi cita-cita dia 2023 saya buat bangunan, saya buat ini, saham saya begini, ini saya begini, hotel saya begini, saya beli tanah, saya beli ini, saya beli itu. Ini orang seperti ini fatahu izzul qanaah, sifat qanaahnya sudah hilang. Jadi qanaah itu artinya menerima apa adanya. Maka kenapa di dalam cerita-cerita binatang itu, ketika Allah kisahkan binatang kepada Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain, Sulaiman, itu supaya apa? Mereka mengambil pelajaran dari binatang itu, menerima yang sedikit. Sudah diberikan sedikit oleh Allah, mereka mengatakan apa binatang itu? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terima kasih ya Allah, engkau tidak pernah lupa kepada makhluk yang terus berzikir kepadamu. Artinya apa? Besok diberikan lagi, besok diberikan lagi, besok diberikan lagi oleh Allah. Ini maknanya apa? Qanaah. Jadi qanaah itu menerima apa adanya. Tidak diberikan apa-apa juga, ya alhamdulillah, berarti belum lagi. Diberikan sedikit, alhamdulillah. Diberikan banyak, alhamdulillah. Jadi dia selalu bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya qanaah. Jadi kalau orang sudah cinta kepada harta, ini qanaah tidak ada lagi sama dia. Wa tadannasa. Jadi dia itu sudah terhina sekali. Kalau orang mencintai harta dan dia kepingin yang banyak, itu sudah qanaah tidak ada lagi sama dia, dan dia itu sudah terhina. La muhalata bitam'i wa dhul hirsi. Jadi tidak membuka kemungkinan, tidak mustahil seorang itu akan menjadi tamak. Jadi kalau ingin banyak, ingin ini, ingin itu, besok ingin lagi, ingin ini, tidak cukup ya, tidak pernah cukup. Maka inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, salah satu penyakit yang diberikan kepada orang yang baru bangun tidur, yang terpikir cuma dunia saja. Penyakitnya salah satunya apa? Al-faqru. Faqru itu fakir, tidak pernah cukup. Dia terus mencari harta, tidak pernah cukup dia. Nyawati datanya kipan nengku nacan tagarunya. Padahal hotel dia banyak sekali, saham dia banyak sekali, rumah dia banyak sekali, kontrakan dia banyak sekali. Tetapi ketika kita katakan kepada dia, apa udah cukup? Kibannya, nacanonyo. Tidak ada apa-apa saya hari ini. Padahal banyak sekali sudah yang ada sama dia. Ya, ini penyakit namanya. Jadi artinya apa? Diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, al-faqru. Kenapa? Karena dia tamak terhadap harta. Dia tidak tahu yang dia cari itu. Ini kata Imam Ghazali dalam kesempatan yang lain, pada judul yang lain, bodoh sekali manusia itu, kata Imam Ghazali. Bodoh sekali manusia itu. Dia terus mengumpulkan harta. Setelah dia kumpulkan harta itu, dia tinggalkan harta begitu saja, meninggal dunia. Kan bodoh namanya. 20 tahun, 30 tahun dia kumpulkan harta. Setelah itu tiba-tiba dia meninggal dunia dan dia tinggalkan semua yang sudah dia cari 30 tahun itu. Kan sia-sia dan bodoh namanya. Tapi kalau kita beribadah, ibadah kita sekecil apapun ibadah kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya kalau dalam Al-Quran itu syakur. Syakur itu apa? Diberi nilai. Sekecil apapun ibadah kita diberi nilai oleh Allah, dan itu akan berkelanjutan. Di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat baik, maka diberikan kelebihan oleh Allah. Ketika di dalam kubur juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat ibadah yang kita lakukan tadi. Di padang mahsyar begitu juga. Ini namanya nikmat ad-daim, nikmat yang terus menerus diberikan oleh Allah. Berbeda dengan dunia. Dunia cuma nikmat di dunia saja. Kalau umur dia 70 tahun saja, 80 tahun saja. Setelah itu tidak ada lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan begini, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab." Jadi kalau ada ibnu Adam itu, dia punya dua lembah emas. Ini kata, kalau kita lihat dua lembah emas, jangankan dua lembah, satu lembah saja untuk 100 keturunan hana habe-habe ya. Ini dua kata Rasulullah. Kalau seandainya ibnu Adam itu diberikan oleh Allah, dikaruniai oleh Allah dua lembah emas, ya dalam lembah itu emas semua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labtagha lahuma thalisan, dia pasti akan cari yang ketiga. Padahal tadi sudah ada dua, tapi dia minta yang ketiga. Nalam, ya. Seorang sudah diberikan jabatan, tapi minta lagi. Nalam, yang pertama belum selesai lagi dia bertanggung jawab dengan Allah, dia sudah minta yang kedua. Diberikan yang kedua, tanya lagi. Nalam, itu tak tahu dia itu. Nalam, jabatan juga.
Hana tepu tagayo nalam, dayak terus dia nalam ni. Wala yamli'u jawfa bani Adam illa biturab. Kapan dia tidak minta lagi? Ketika mulutnya itu sudah disumpal dengan tanah. Jadi kalau sudah masuk tanah ke dalam mulutnya, baru nak minta lagi dia. Maksudnya apa? Ketika dia itu sudah meninggal dunia, nak minta lagi dia. Kenapa? Karena sudah meninggal ya. Kalau dia tidak meninggal, maka terus dia minta. Ini yang pertama. Kecuali yang kedua lagi, wa yatubullah ala man taba. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah lalai dengan dunia, dia setiap hari mengejar dunia, kemudian dia tahu dunia itu taqlilu zaman ni. Istilah Imam Al-Baghawi, taqlilu zaman. Waktunya cuma terbatas. Karena dia tahu waktu terbatas, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta maaf kepada Allah. Kecuali dua ini. Yang pertama, dia meninggal, dimasukkan mulut ke dalam tanahnya, baru dia nak minta apa-apa lagi. Yang kedua, ketika dia bertaubat kepada Allah, itu baru nak minta apa-apa lagi ya. Karena apa yang dilakukan selama ini itu, selama hidup di dunia itu, tidak ada manfaat apa-apa. Untuk apa dia kumpulkan harta? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kamu baru tahu kalau kamu mati nanti, kata Allah. Kalau kamu kumpulkan harta itu tidak ada faedahnya. Thumma kalla saya'lamun, kamu juga akan tahu ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Sehingga keluar kata-kata dari mulut seorang itu, halaka anni maliyah, harta saya tidak bisa menolong saya ya Allah. Harta saya berapa kali diulang, halaka anni maliyah, harta saya tidak bisa menolong saya. Jadi inilah yang namanya harta itu bisa mengambil, bisa mudarat, bisa manfaat. Kalau seorang bersedekah, harta itu bisa bermanfaat di padang mahsyar nanti. Kalau seorang bakhil, seorang kerit, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, hartanya akan menjadi bumerang bagi dia. Hartanya akan mengejar-ngejar dia nanti. Ini kan mudarat namanya. Padahal dulu di harta kita dia, tapi menjadi mudarat bagi kita. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini ada juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi ya. Jadi sanadnya itu sanad sahih, bisanadin sahih. Innallaha azza wa jalla yaqul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnal mala liiqamis salah. Saya itu memberikan harta kepada seorang supaya dia bisa ibadah, bisa salat ya. Ini masalahnya, seorang makin banyak diberikan harta, makin tua temayang, hanya temayang. Maka Allah mengatakan, saya turunkan harta kepada dia. Ini sanadnya sahih. Saya turunkan harta kepada dia, saya berikan rezeki kepada dia supaya dia mau salat, mau beribadah. Ini masalahnya, setelah saya berikan banyak harta kepada dia, hai ke ibadah, aja ibadah. Waktu uji-uji ni pengah nyonya jejak, pakai uji ni motor dua apa? Bebas motor, sayang motor ya, Pak. Padahal mobil sudah diberikan, semua diberikan untuk beribadah, ya, Pak. Untuk beribadah. Kendaraan untuk beribadah. Tetapi manusia itu apa? Dia mengumpulkan harta namanya, Pak. Yang motor tiura put go ilap-lap. Mana, Pak? Roh teng mana ya, Pak? Motor gelap tapi cenguk le tiga. Nyawa te gadah motor pangsan ya, Pak. Hilang harta dia, stresnya, ya. Karena inilah orang kumpul harta. Setiap hari nanya saham saya berapa sudah hari ini, bagaimana di sana, bagaimana kos saya, bagaimana ini saya. Dia tidak terpikir dirinya sendiri, Pak. Yang dipikirkan punya orang lain. Harta itu kan punya orang lain, Pak. Kalau dia meninggal, itu harta diambil oleh orang lain. Kenapa tidak terpikir oleh diri dia? Ya, nyo pakiban ketenangan jiwa lu, nyo pakiban tu penanji tenang jiwa supaya mangat je. Dia nak pikir itu, yang dia pikir kerja terus. Sehingga sudah lelah nanti, dapat duit banyak sekali, dia sudah lelah, kemudian sakit, Pak. Cari duit sakit lagi, Pak. Setelah itu hasil duit dia itu untuk mengobati penyakit dia lagi, kan rugi namanya. Ya. Artinya duit itu bukan untuk kesenangan jiwa dia, tidak, untuk sakit, Pak. Tiuro pikipeng, sakit mentau oleh, Pak, mumang oleh, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Karena dia tamak al-hirsu wa tamak. Wa ita'i zakah. Jadi saya itu menurunkan harta, memberikan harta kepada seorang supaya dia yang pertama bisa beribadah, kan dia ibadah. Kemudian yang kedua, wa ita'i zakah, supaya dia itu bisa membersihkan dirinya. Ya. Kita kalau teringat zakat, kalau kalimat zakat, hai nak bayi takut ke? Kapalo takut lah. Habis pempeng lun. Tapi kalau kita lihat makna zakat itu sendiri secara harfiah, lafziah, zakat itu membersihkan jiwa, ya, Pak. Kan untung kita kalau kita bersihkan jiwa kita, bukan bersihkan jiwa orang lain. Kita punya harta, kita infakkan, kita bayar zakat. Ini maknanya apa? Untuk membersihkan jiwa kita, ya.
Membersihkan jiwa dari apa? Dari sifat bakhil, dari sifat tamak, dari sifat dengki. Yang kenyai batu dengan harta pun apa? Kalau kita lihat kan tidak ada orang yang tidak mau apa namanya. Lun haik dengki, lun haik cuma susah pegadah pergi bancara. Bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu, bantulah orang lain. Jadi dengan harta itu membersihkan jiwa. Ya, menyotingak kenan baru tanya, oh lun bersedekah, lun began. Tapi kalau kita terbayang zakat, zakat lah. Baju-baju kata kelih. Ada harta ini sudah zakat lagi. Saya dapat ini pendapat sudah zakat lagi. Ini sudah zakat lagi. Tapi kalau kita terbayang itu untuk diri kita sendiri, Pak, untuk membersihkan diri sendiri. Bahkan menyomoh takut ditioro je bayi, Pak. Ya, ndokonyo bayi zakat, tengok bayi zakat lah. Untuk apa? Untuk pergelih draw, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sama juga seperti hadis yang di atas tadi. Walau kana li bani Adam wadin min dhahab. Ya, kalau ini satu lembah emas. Kalau dalam hadis Rasulullah tadi 2 lembah emas. Jadi Allah berfirman, kalau seandainya ibnu Adam itu diberikan 1 lembah emas, la ahabba ayyakuna lahu thani. Dia mau yang kedua. Jadi dia mensabah kalau habis lembah, tapi dia mehut yang kedua. Dia sudah punya rumah kos 5, tapi dia mehut lagi ke 6. Sudah punya ke 6, mehut lagi ke 7. Dia tidak terbayang jiwa apa namanya, jiwa dia itu kan minta ini juga. Hati dia juga minta apa namanya, makanan, Pak. Jadi bukan ini saja minta makanan, hati juga minta makanan. Dia minta ketenangan jiwa. Dia juga ingin berdialog dengan Allah, ingin beribadah, ingin ketemu dengan Allah dan lain sebagainya. Ingin ketenangan jiwa juga. Jadi bukan tubuh saja, tidak. Tubuhkah kemangat kalian, Pak? Blonyo mangat supaya mangat kalian, katenang draw danyo tajak bak per games ya, supaya tubuh ini besar lagak kalian, Pak. Supaya per glowing ya, Pak, muka ya. Muka gleh mandu padahal mati dia dalam 1 minit 2 minit ke hana tu petoli, hana tu petoli danyo ya. Hati kan minta itu juga. Hati minta makanan juga, bukan tubuh saja minta makanan. Maka tubuh ini minta makanan enak-enak. Ini makan apa kita hari ini? Makan yang mahal-mahal. Hati juga ingin, ya. Jiwa juga ingin. Jiwa ingin ketenangan jiwa dia. Dia ingin beribadah juga. Masa kita cuma tubuh saja kita berikan fasilitas, sedangkan jiwa tidak. Jiwa juga ingin. Jiwa juga ingin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga ingin membaca Al-Quran. Bukan tubuh saja ingin yang enak-enak. Nyuta belum jim lagak-lagak dan pajum jim 3 juta juga. Padum jim 2 juta. Pajum tempat tu 2 juta. Untuk apa? Pelagak aki, Pak. Habis kan ada untuk pelagak doh hana ada, Pak. Pelagaknya hana tablo dia. Kita tidak pernah menghiasi dia dengan zikir, duduk dah berzikir ke doh. Duduk dah temayang, apa nama tajuk wudu, dah baca Quran. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti hadis yang di atas. Walau kana lahu tsani la habba ayakuna lahu mathalis. Kalau sudah diberikan 2, dia minta yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Nah, ini sama juga seperti tadi. Jadi artinya mulut ibnu Adam itu dia tidak minta-minta lagi setelah mulutnya disumpal dengan tanah. Rasulullah pernah bersabda begini. Manhumani la yashbi'ani. Ada 2 hal yang tidak pernah membuat seorang itu kenyang. Yang pertama manhumul ilmu itu tidak pernah buat seorang kenyang. Kenapa? Makin banyak dia membaca makin bodoh dia. Kenapa makin bodoh? Ilmu itu luas sekali, ilmu Allah itu luas sekali. Maka Nabi Khidir alaihissalam memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang Musa mengatakan kepada Bani Israel, ana a'lamu Bani Israel. Saya adalah Bani Israel yang paling malim, kata Nabi Musa alaihissalam. Bahkan diakui oleh Bani Israel. Memang Nabi Musa itu malim luar biasa. Tetapi ketika itu fa'ataballahu. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innali abdun a'lamu minka. Saya punya seorang hamba lebih berilmu daripada kamu. Maka terkejut Nabi Musa alaihissalam. Ada orang yang lebih berilmu dari saya. Ada yang lebih hebat dari saya. Ketika itu dia ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Waktu mereka naik ke sebuah perahu, fanadhara at-tairu fanakara nakratun wa nakrataini fabaqiya fi famihi minal ma'i. Ketika itu mereka berdua melihat ada seekor burung yang mematuk-matuk air terus. Ya, mematuk air. Kemudian ada yang tinggal di mulut dia dari air itu. Fabaqiya minal ma'i. Faqala Khidir, Nabi Khidir mengatakan, kamu lihat enggak apa yang tinggal? Ma baqiya min famihi. Kamu lihat apa yang tinggal di mulutnya itu dari air? Apa kata Nabi Musa? Ya, saya lihat. Bagaimana? Sedikit sekali. Begitulah ilmu saya dan ilmu engkau, wahai Khidir, wahai Musa. Itu lautan ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau menuntut ilmu itu tak pernah habis-habis. Hana dua dekat Tuhan, hana lilu, han tangguh lilu tuntut ilmu ya banyak. Kepada tuntut ilmu lah, kepada murno lahnya. Maka murno itu wajib, wajib. Makin banyak kita membaca, makin bodoh kita. Makanya kalau ada orang sudah pintar itu, yang berarti orang bodoh ya, Pak. Artinya apa? Dia kan ada orang hana perlu murno li, kasih yang belum pelajarinya. Ya. Berarti ini dia masih apa namanya? Masih menganggap kalau dia sudah banyak ilmu, dia kasih ilmu. Padahal kalau dia pelajari terus, dia makin lama makin bodoh. Artinya apa? Masalah wudhu saja itu banyak sekali. Masalah kita salat saja itu banyak sekali. Ada begini, ada model begini, ada begini, ada hadisnya. Hadisnya juga banyak sekali. Kemudian masalah jual beli juga. Hadisnya begini, banyak sekali hadisnya. Jadi macam-macam. Jadi artinya banyaklah terus baca. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi iqra itu bisa makna membaca diri, Pak, introspeksi diri. Kemudian yang kedua, iqra itu bacalah buku sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk supaya bisa introspeksi diri dan mengajarkan orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, manhumul ilmi. Yang kedua, wa manhumul mal. Keinginan seorang untuk mencari harta ini tidak akan pernah habis-habis. Mencari ilmu tidak pernah habis-habis. Begitu juga mencari harta tidak pernah habis-habis. Hari ini sudah dapat sedikit, besok cari lagi, hantai-tep. Ya, enggak. Cuma bedanya apa? Seorang yang mencari ilmu itu akan menjaga dia. Bagaimana menjaga dia? Ketika dia akan berbuat maksiat, ilmu mengatakan, hai baik ne pubutnya, ilakai pertanggungjawaban li Allah, baik ne zalimi gab, nanti kamu akan rugi di padang mahsyar, amal ibadahmu akan diberikan kepada dia. Mau kamu seperti itu? Maka seorang akan terjaga dengan ilmunya. Makin dia banyak ilmu, makin terjaga dia dengan ilmunya. Tapi kalau harta, dia akan menjaga hartanya. Orangnya kamu demi sekian, ya kemit pun nak ada peng lon, nak ada harta lon, nyo lampu lon bino pun naik culi gap, ya Pak. Lampu bodrin lon naik culi gap, ya Pak. Terus dia jaga. Sampai-sampai apa? Memudaratkan diri dia sendiri. Kalau orang punya ilmu kan santai saja dia, Pak, santai saja. Kenapa? Ilmu menjaga dia. Ya. Tapi kalau dia punya harta, titi Eropa yang kemi harta. Ini seperti Karun, Pak. Karun, kemudian ada beberapa Sa'labah, ada beberapa lagi itu. Nyambak kemi harta kata kit rodo takit, Pak. Kalian kena kibannya lu, kalian proyek lu kiban, kalian kata takit nya, Pak. Ya, demi menjaga harta dia tadi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita ini disinggung sedikit di sini masalah qanaah. Jadi Rasulullah bersabda, tuba liman hada lil Islam. Jadi berbahagialah orang yang diberikan petunjuk supaya dia itu tunduk dan patuh kepada Allah. Maka petunjuk itu kan kita minta. Jadi bukan datang sendiri, tidak. Jadi kalau ada seorang itu tidak salat dikatakan, "Dengku bekah na temayang." Golong petunjuk lah, itu orang bodoh namanya. Petunjuk itu bukan ditunggu tetapi diminta. Ini sesuai dengan hadis qudsi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kata Allah, kalian semua itu sesat, tidak tahu mau jalan kemana, tidak tahu mau berbuat apa, tidak tahu mau minta tolong sama siapa. Fastahduni, illa man hadaituh, kecuali yang saya berikan petunjuk kepada dia. Bagaimana caranya? Bagaimana SOP-nya, kata Allah? Bagaimana cara supaya saya berikan petunjuk kepada dia? Fastahduni, minta petunjuk dulu kepada aku, baru saya berikan petunjuk kepada dia. Tapi kalau tidak dia minta petunjuk, maka jangan pernah harap petunjuk itu akan sampai kepada dia. Maka Rasulullah mengatakan, tuba liman hada lil Islam. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Sudah. Wa kana aishuhu kafafan. Kehidupan dia sudah cukup, sudah mencukupi, Pak. Jadi na baca kasep nyo hana buku yang teman duduk demi dalain ya. Na nyo kasep hana buku. Nyo yang kana hana kepajuh nya. Pekan karena merasa tidak cukup. Kiban nyo hansep lam ya. Midalam. Gop katro juga mentang mita juga. Orang lain sudah kenyang dengan makanan, dia masih cari-cari makanan. Kenapa? Karena itu merasa dia belum cukup lagi, Pak. Ya. Jadi maka berbahagialah orang wa kana aishuhu kafafan. Dia sudah cukup dengan apa yang ada. Wa kana abihi. Qanaah itu apa? Menerima apa adanya. Oh nawana, alhamdulillah ya, Pak. Oh ada sedikit ya, alhamdulillah. Ini seperti seekor burung buta ya. Kita sudah pernah cerita juga. Ada burung buta, dia tidak bisa terbang kemana-mana. Dia berdiri di atas sebuah pohon dengan mengeluarkan suara. Ketika itu Rasulullah dengan sahabatnya. Jadi saya lupa nama sahabatnya ini.
Jadi sahabatnya mengatakan begini, ya Rasulullah, indah sekali suara burung itu ya Rasulullah. Ya, indah sekali suara burung itu. Maka Rasulullah mengatakan, kamu tahu apa yang diucapkan oleh burung itu? Sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, yang jelas suaranya indah sekali. Dia sedang lapar itu, kata Rasulullah. Dia minta makanan. Jadi makanya kalau sebagian orang kafir Quraisy itu melihat Rasulullah seperti orang gila, ya. Artinya apa? Dia memahami semuanya dan dia bisa berdialog dengan binatang. Bahkan Allah mengatakan apa dalam Al-Quran itu? Kamu itu tidak gila ya Muhammad, yang gila itu mereka yang gila. Ya, kamu itu saya buat seperti ini, kenapa? Karena saya berikan mukjizat kepadamu, saya berikan nikmat kepadamu yang tidak saya berikan kepada orang lain. Jadi makanya Rasulullah melihat burung tadi, apa kata Rasulullah? Burung itu dia sedang lapar. Burung itu buta. Kalau dia lapar kan dia bisa terbang ke sana kemari. Burung itu buta. Kamu tahu apa yang diucapkan oleh dia? Khalaqtani a'ma wa qad sya'artu bil ju'i. At'imni ya Allah. Ya Allah, engkau sudah menjadikan saya dalam keadaan buta, ya. Saya sedang lapar sekarang ya Allah. At'imni, berikan makan kepada saya. Terus dia ulang-ulang, Ketika itu apa? Faja'al jaradu, datanglah seekor jarat. Jarat itu belalang. Fadakhala fi famihi, masuk tiba-tiba ke dalam mulutnya. Fabtala'a, dan dia itu menelannya. Fasyakarallah, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mengeluarkan suara yang bagus lagi. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, suaranya makin bagus saja ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, kamu tahu apa yang dikeluarkan dari mulutnya? Kamu tahu apa yang diucapkan oleh dia? Tidak ya Rasulullah. Dia sedang bersyukur kepada Allah. Kalimat syukurnya itu, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terus diulang-ulang, Pak. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terima kasih ya Allah, walaupun hanya apa itu belalang, cuma seekor belalang yang masuk ke mulut dia, tapi dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih engkau tidak pernah lupa kepada makhlukmu yang terus berzikir kepadamu. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengajarkan sahabatnya, wahai sahabatku, kalau kamu menerima apa adanya, kamu bersyukur, kamu berzikir, kamu teringat kepada Allah, Allah juga teringat kepada kamu. Ini masalahnya ketika kamu diberikan sesuatu oleh Allah, kamu tidak pandai berterima kasih, kamu tidak mau menerima apa yang sudah diberikan. Maka ketika kita cari kerja, Pak, kita cari ini, cari itu, bacudah lagu om deme, Pak, nidah lagu, selalu kita ngomong seperti itu, nidah lagu, hamsepnya, kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, kita akan tidak teringat. Allah hana teringat cik katanya, alam bah lagi kan, hana tajuk pepe, tajuk warna pim pepe, tajuk le pim pepe. Ketika diberikan banyak oleh Allah, orang lain kenapa lebih banyak ya Allah? Pakai lu nidah ya Allah, ya man. Orang lain lebih banyak lagi, saya kok seperti ini. Diberikan banyak lagi, dia minta lagi yang kedua. Tidak pernah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, berbahagialah orang yang qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Kagak joi mentang alhamdulillah pakai nyoru lema itan, Pak. Ya. Makanya orang Aceh dulu zaman, Pak, jino fang mentang najidnya, Pak. Ya. Untung ya, ini kalimatnya untung dia. Qanaah ini kan untung, Pak. Untung. Wate mupok, ya mupok patah haki di belah ni. Alhamdulillah untung mentang nakiwi ya, Pak. Untung ya, mentang untung. Jadi makanya saya ngomong ke ketika di Jawa itu saya bilang orang Aceh berbeda dengan kalian, apa bedanya? Orang Aceh menyokong apa? Untung cik, mantu untung awak ya, Pak. Rumah untung bi untung cik. Tuah itu untung barang-barang selamat ya, Pak. Ketika barang-barang ludes juga untung, droh naik pajuh liapui ya, Pak. Untung, semua untung, Pak. Ya, tapi jino oleh nama tang lagi home. Ketika ketabrak begitu juga hancur likut untung, likut hancur. Hancur Honda bi untung cik, Pak. Kendaraannya hancur untung. Hancur lun. Patah haki untung cik. Mentang nakiwi ya, Pak. Kini patah mentang nakiwi. Artinya apa? Tidak pernah mengeluh ya. Jadi artinya watak orang Aceh itu sebenarnya tidak pernah mengeluh. Dia terus berusaha. Cuma ada juga sebahagian nanti, sebahagian ya. Ketika dia sudah ini dia mengeluh, oh mahnya hanji lembu bunyoli, hana nyoli, nidhat jih lego, hailun jali, hailun kerjali ya, Pak. Itu sebahagian. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah. Ya, inilah keunikan Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah seorang nabi, wa kallamallahu Musa taklima. Dia hampir setiap hari berdialog dengan Allah. Kalau di dalam riwayat lain, Nabi Musa itu sering bermunajat. Bermunajat artinya apa? Beribadah, melapor dan lain sebagainya. Apa pertanyaan Nabi Musa alaihissalam? Man aghnan nas? Apa namanya? Siapa manusia paling kaya itu? Ayu ibaduka aghna.
hambamu mana yang paling kaya? Ya, dia tanya, Pak. Apa kata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Aqna'uhum bima a'taituhu. Seorang manusia dia qanaah terhadap apa yang sudah saya berikan, itulah orang paling kaya. Ya. Jadi Allah ingin mengatakan begini, walaupun harta sedikit, dia bersyukur kepada Allah, keberkahan akan datang dari situ. Ya, keberkahan akan datang dari harta itu walaupun sedikit. Ya. Pada suatu hari, ini cerita-cerita lama ini. Walaupun kita ulang-ulang untuk mengulangi saya juga dan kita juga sama-sama. Pada suatu hari ada seorang muridnya Imam Asy-Syafi'i mendatangi Imam Asy-Syafi'i. Apa kata muridnya? Wahai Tuan Guru, gaji saya 5 dirham. Tidak cukup. Hansip gaji 5 dirham Tuan Guru. Saya, keluarga saya tidak cukup 5 dirham. 5 dirham itu kalau kita konversikan dengan rupiah, sekarang dirham Irak itu 35. Dirham Yordan hampir 40 ya. Jadi teman saya kontak, berapa dirham Yordan? Itu hampir hampir 40 ya, 36, kadang-kadang turun, kadang-kadang. Berarti kalau kita buat 30, berarti gaji dia itu 150 ribu. Jadi 5 dirham kali 30, 150 ya, 150 ribu. Nggak cukup gaji saya ya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Wah, saya punya cara. Pemuda ini maksudnya apa? Dia mengatakan melapor kepada Imam Asy-Syafi'i, tuan gurunya, supaya tuan gurunya menambah duit kepada dia. Ini 5 dirham ya, saya tambah 1 dirham lagi supaya cukup. Tapi apa kata Imam Asy-Syafi'i? Oh, mudah sekali. Begini, kamu tidak cocok gaji kamu 5 dirham. Kamu cocoknya gaji kamu 4 dirham. Dia berpikir, wah ini tuan guru saya macam-macam ini. Mana cukup 4 dirham? 5 dirham tidak cukup kok 4 dirham. Sekarang kamu dengar saya dulu. Kembalikan 1 dirham itu kepada tuanmu. Dan katakan kepada tuanmu, gaji kamu 4 dirham saja, jangan 5 dirham. Waduh, dengan sangat berat sekali. Dia kembalikan 1 dirham kepada tuannya. Punya muka mekrut, bagaimana tuan guru? Saya minta solusi, bukan solusi yang diberikan. Akhirnya setelah bulan selanjutnya, dia terima gaji 4 dirham. Waktu itu dia lapor lagi, wahai tuan guru, gaji saya tidak cukup tuan guru. Gaji saya sudah 4 dirham, tidak cukup ya tuan guru. Bagaimana caranya tuan guru? Wah, mudah sekali kalau kata Imam Asy-Syafi'i. Gaji kamu cocoknya 3 dirham saja. Jadi nak cocok 4 dirham. Sekarang kembalikan 1 dirham kepada tuanmu. Ya tuan guru, saya mohon tuan guru, jangan dikurangi lagi tuan guru. Kamu dengar saya dulu. Akhirnya dikembalikan 1 dirham dengan sangat berat sekali. Setelah itu bulan selanjutnya. Pemuda ini tidak pernah ketemu lagi dengan Imam Asy-Syafi'i. Tidak pernah mengeluh lagi dia. Akhirnya apa? Ketika sudah waktu yang lama, dia ketemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Dia cium tangan Imam Asy-Syafi'i. Apa kata dia? Wahai tuan guru, heran sekali saya melihatnya. Kenapa 5 dirham tidak cukup? Kenapa ketika gaji saya 3 dirham cukup, wahai tuan guru? Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, makanya kamu tidak mendengar saya. Kamu tahu kenapa 3 dirham cukup? Kenapa 5 dirham tidak cukup? 3 dirham itu adalah gajimu, gaji halalmu, ya. Sedangkan 2 dirham itu uang haram itu. Kamu tidak kerja sesuai dengan porsimu. Maka ketika uang halal itu ada sama kamu, maka berkahlah hidupmu, walaupun itu masih sedikit. Tetapi kalau gaji kamu banyak, di dalam gaji kamu itu ada yang haram punya orang lain, semua gajimu akan tidak berkah, kata Imam Asy-Syafi'i. Ya, maka tidak pernah cukup. Kalaupun sepemuda tadi dia dapat gaji 5 dirham, besok ditambah lagi 6 dan tidak cukup juga. Tambah lagi tidak cukup juga. 100 dirham tidak cukup juga, tidak pernah cukup. Ya. Dulu masih kerja biasa. Kerja honor ya, gaji 1.500.000 cukup, dia kasih makan anaknya, istrinya dan lain sebagainya, cukup 1.500.000. Setelah itu dia dapat dia lewat pegawai negeri, dia dapat gaji sekian, dia nggak cukup. Kenapa? Karena dia korupsi punya orang lain. Dia dapat gaji sebulan 5 juta, nggak cukup juga. Lun hansip gaji 5 juta, netamah lun mulut jadi sebagai kepala dapat gaji 20 juta. Dapat gaji dia 20 juta, tapi karena dia masih korupsi punya orang lain, 20 juta itu nggak pernah berkah. Dapat lagi gaji 30 juta, tidak pernah berkah, maka tidak pernah cukup hidupnya. Tapi kalau harta yang halal, ya, artinya apa? Keberkahan ada sama dia. Kita beli nasi 1 bungkus, ya, nyempeng hali dah belum, Pak. Kita beli 1 bungkus, dimakan oleh anak kita 30 roh ni baju tabuat bungkus, Pak. Habis dia makan kenyang, tertawa satu sama lainnya, hanai mendawah hana tapu, Pak. Kenapa? Berkah ini, Pak. Walaupun kita beli cuma 10.000 rupiah. Ini kita korupsi punya orang lain, Pak. Kita beli makan untuk anak-anak kita, Pak. Makanan kotak itu harganya 100.000, 30 ribu aja, Pak. Nah, nu 30 roh, 3 juta dah belum, Pak. Ima dawa nu inan, Pak. Ima dawa, ima pakai hansip lompatnya. Ya, ini gara-gara apa? Itulah gara-gara tadi, Pak. Tidak berkah. Maka kita sekarang kalau ingin cari sesuatu, carilah yang berkah, carilah yang halal. Kepada minta yang haram memang mentemui, kata Allah. Dapat yang halal, yang haram itu dapat.
Maka Allah katakan, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya. Kamu mau harta banyak, kamu, saya berikan kamu semuanya, kata Allah. Kamu mau dapat ini, dapat itu, saya berikan semuanya untuk kamu, kata Allah. Tapi jangan pernah harap di akhirat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, kalau kamu mau dunia, saya berikan semua isi dunia untukmu, kata Allah. Tidak pernah saya kurangi sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu tidak dapat apa-apa lagi. Ya, kepuh ya Pak, anak betul-betul karugo ya. Lebih bagus kita sedikit tapi berkah. Ya, keberkahan. Jadi hati berkah Pak, cukup. Kita cukup walaupun sedikit cukup. Kenapa dulu 1.500.000 cukup ya Pak? Kenapa sekarang sudah 20 juta tidak cukup? Karena harta 1.500.000 dulu, ketika seorang menjadi tenaga honor dia Pak, tenaga kontrak, halal hartanya itu Pak. Dia kerja sesuai dengan porsinya. Tapi ketika 20 juta, dia kerja tidak sesuai dengan porsinya lagi Pak. Dia makan punya orang lain Pak. Ya. Apalagi nanti diberikan kepada anak-anaknya. Ya. Maka jangan salahkan anak. Pekan nang ilawan lun, pekan bino, pekan bini. Karena yang haram itu sudah membentuk karakter dia, akhlak dia dengan yang halal haram tadi. Ini ada minta yang haram, joleh kana, makan enak, pergi ke sana, pergi kemari. Kita nak tahu yang pergi itu yang haram semuanya. Ini akan membawa dampak kepada pribadi anak itu sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi Pak. Jadi makanya Rasulullah memberikan solusi begini. Apa kata Rasulullah? Kun wara'an. Jadilah orang yang wara', kata Rasulullah. Ada dalam sebuah kajian tasawuf, itu wara' namanya. Wara' itu menjaga diri. Wara' menjaga diri, itu wara' itu ada 3. Wara' yang haram, arti menjaga diri dari yang haram. Nyo ibu i nama, ibu likirnya. Tapi kayak gini Pak, nyo haramnya. Ini haram ini akhirnya Pak tinggalkan Pak. Ini haram. Karena Bapak bukan punya saya. Gedenya udah jauh belang, kita pergi ke sawah. Yang ada apa pematangkan segini Pak. Duduk apa icok belah kena cimatok aja pematang sudah segini Pak. Udah cok ada gok juga, nyocok ada gok. Kan haram itu Pak. Kita kan tanam padi di situ. Tumbuh padi dari tanah yang haram. Ya. Kemudian ada yang bertanya lagi begini. Pohon mangga seorang itu dahannya masuk ke rumah saya. Buahnya di rumah saya, kan halal itu punya saya. Pak, dalil halilnya Pak ya. Mana dalil itu? Kan mangga orang itu, mangga orang tetangga kita. Jadi makanya tidak ada boleh ambil. Ini kan jatah tanah saya ada bukan? Hana jatah tanah Pak. Gimana jatah tanah? Jadi artinya kalau sudah haram. Maka ada seorang sahabat, ketika dia salat bersama Rasulullah dan sahabatnya, anehnya setiap salat subuh dia selalu pulang cepat. Kalau salat lain tidak, dia selalu duduk dengan Rasulullah berzikir, baca Quran dan lain sebagainya. Tapi setiap subuh dia pulangnya selalu cepat. Setelah itu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, itu sahabat kita tadi perlu kita panggil ya Rasulullah, ada apa dengan dia? Kenapa setiap salat subuh pulangnya selalu cepat sekali ya Rasulullah? Habis salam, assalamualaikum langsung dia pulang. Akhirnya Rasulullah memanggil sahabat tadi. Apa kata sahabat? Betul ya Rasulullah, saya setiap subuh selalu cepat saya pulang. Kenapa? Karena saya itu berdampingan rumah saya dengan Yahudi ya Rasulullah. Yahudi tadi dia pagar rumahnya itu pohon korma pagar Pak. Akhirnya padahannya itu ke tempat saya ya Rasulullah. Jadi artinya apa? Anak saya pernah memakan buah korma yang jatuh di rumah saya ketika saya terlambat pulang salat subuh. Waktu saya lihat anak saya sudah mengunyah sesuatu, saya tanya, "Nak, apa yang kamu makan, Nak?" "Korma." "Dari mana, Nak?" ditanya oleh orang tuanya. "Itu di depan rumah itu." Langsung saya colok mulutnya supaya dia muntahkan semuanya. Akhirnya apa? Tangan saya dipenuhi dengan darah. Sahabat tadi mengatakan, "Saya tidak mau ya Rasulullah, anak saya makan haram, nak mau saya ya Rasulullah. Saya tidak mau doanya tidak sampai ke saya nanti ya Rasulullah. Kenapa? Anak saya sudah ada yang haram dalam tubuhnya, saya tidak mau ya Rasulullah." Akhirnya sahabat dan Rasulullah datang ke rumah Yahudi tadi Pak. Ya. "Wahai Yahudi," kata Rasulullah, "saya beli pohon korma kamu ini. Karena apa? Supaya sahabat saya dia khusyuk dalam beribadah." Hana bublau. Kemudian ada Utsman Pak. Utsman orang paling kaya Pak. "Saya ganti korma kamu ini dengan ratusan korma saya." "Nak mau juga saya, nak mau." "Jadi kamu maunya apa?" "Saya maunya punya Utsman bin Affan lampuh dia. Mau punya dia sekian hektar itu untuk saya ganti dengan satu ini." "Boleh," kata Utsman. Katanya panena tadi memang. "Boleh," kata Utsman. "Ambil punya saya itu dengan syarat ini untuk sahabat tadi. Supaya apa? Ibadahnya tenang." Ya, itu gara-gara korma ya Pak. Gara-gara korma. Katanya kan ala pajuh juga ana buku ada rumah dan nyawa Pak 3 go ya Pak. Nyata menyoga ada 3 go cin Pak. Yang dah bukan ya Allah pakai ada lu 3 go ana buku 3 go. Dan kan pajuh ada go kan 3 go cin. Lu ada 3 go cin ya Pak.
Ya, jadi artinya ya seperti itu. Artinya jaga, ini wara' Pak. Jadi Rasulullah mengatakan kun wara'an. Jadi orang yang wara'. Wara' menjaga yang haram. Kalau kita sudah tahu itu haram, maka kita tinggalkan Pak. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri Pak. Seorang menyembelih tidak membawa nama Allah dan lain sebagainya, maka itu fasik ya Pak. Kita tahu, kita melihat. Tapi kalau tidak melihat bagaimana? Nyoh ada depu nih Pak. Waktu tajanya nyoh mano hana iti dengan syariat, hana padahal ada kala nih Pak. Maka ini sama seperti seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kami dapat hadiah daging ya Rasulullah dari orang yang tidak kami kenal ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Kan kami tidak tahu bagaimana disembelihnya, bagaimana orang ininya, bagaimana. Apa kata Rasulullah? Qul wasamillah, makanlah daging itu dan bacalah nama Allah di situ. Ya. Dia ada bilang ke Bismillahirrahmanirrahim. Ayam begitu juga, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun yang potong entah siapa potong. Tapi kalau sudah jelas yang potongnya siapa, sudah dikemas kemari, yang koh kajelah ya Pak. Yang koh hurung kafi Pak. Dia potong dengan mesin begitu, tidak bismillah dan lain sebagainya, dia potong, itu fiskun Pak. Makanya tapi jangan kita cari-cari tahu bagaimana, jangan cari tahu. Artinya kita sudah tahu, memang jelas informasinya. Itu dipotong dengan tidak syar'i. Ya, ini wara' yang pertama. Wara' yang kedua, wara' yang syubhat. Bagaimana wara' yang syubhat? Ketika kita mengurus harta anak yatim, tiba-tiba duit kita ada di duit anak yatim itu juga. Ya, kamu kemat ngempeng anak yatim. Kan syubhatnya Pak. Alahnya hai lu bikili, kakilah bahkan anak yatim itu. Itu wara' namanya. Tapi kalau orang tidak wara', alah kan gunakan terus, kan masih ada duit saya di sini, walaupun lawak-lawak ngata yatim. Berarti dia tidak wara' nih. Maka hati-hati terhadap hal seperti itu. Maka yang subhat, ini ragu-ragu saya. Apakah ada duit saya atau tidak? Jadi anggap saja ada duit saya, tapi tidak saya makan. Ambil untuk orang lain, saya nak apa? Saya anggap sedekah saja. Walaupun ada duit saya di situ. Ini wara' yang kedua. Ini wara' level yang ketiga, ini level di atas. Kita nak sanggup wara' seperti ini. Wara' terhadap suatu hal yang halal. Bagaimana halal? Seorang itu dia halal, dia diberikan ini oleh tuannya halal. Diajak kenduri, hai dia nak kenduri ini rumah halal tu. Nyam. Kan halal Pak, makanan itu kita tidak mencuri. Kita makan yang diberikan oleh teman kita. Rupanya setelah kita selidiki, rupa jipeng korupsi kan Pak. Jadi dia sudah korupsi, dia sudah itu mengenggok dalam proyek, kemudian supaya untuk membersihkan dirinya, ibu gak kenduri itu, ya Pak. Seorang yang wara' terhadap yang halal, dia akan melihat, hana mungkin, tuan tu seorang pemabuk, dia seorang korupsi, saya tidak mau makan ini, nak mau makan. Oh, bagaimana memenuhi undangan seorang itu wajib? Memenuhi undangan saja wajib, makan kan tidak wajib, makan hana wajib. Jadi makanya diundang saja, ada tu. Ada depu yang nyanyo harta korupsi, ada depu yang ada baju ni, Yang wajib itu datang, Pak. Tidak wajib makan, Pak. Tidak wajib baju, Jadi datang, saya sudah datang memenuhi undangan saudara. Itu kewajibannya. Bukan makan wajib, tidak. Tetapi ini kita tidak sanggup ini, Pak. Artinya apa? Ini wara' pada level tertinggi, Pak. Seorang itu dia selidiki, ini tuan saya seorang ini. Ini halal dia makan, Pak. Tetapi tuan saya memperolehnya dari yang tidak halal. Itu mengegop, dia rentenir, ipajuh riba dan lain sebagainya. Kemudian dia berikan makan kepada kita. Karena semua itu, kata Syekh Asy-Syanqiti dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah, dosa akan memberikan pengaruh bagi doa. Ketika seorang berdosa, itu doa dia itu bukan tidak sampai, didengar oleh Allah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Apalagi dosa dia banyak. Kalau dosa dia banyak, maka permohonan dia selama ini, maka terus dipending oleh Allah sampai dia bertobat nanti, dan dia mengakui dosanya nanti. Tapi kalau tidak, ya seperti itu terus, Pak. Seperti itu terus. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut sedikit lagi, Pak. 5 menit lagi ya. Ada seseorang minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan nasihat kepada saya Rasulullah. Kasih nasihat saya Rasulullah. Ya Pak. Apa kata Rasulullah? Idza sallaita fasalli salatal muaddi'. Kalau kamu salatlah seakan-akan itu adalah salat terakhirmu. Ya, ini Pak. Jadi artinya kita tadi salat subuh, seakan-akan salat terakhir saya ya Allah. Kalau orang salat terakhir, artinya kan seorang itu kan sudah khusyuk dalam beribadah. Itu contoh. Ini kita sebelum duhur, Pak. Duhur kan jam 12:30. Tiba-tiba truk WA dari malaikat. Dipegang malaikat, drone meninggal posa lewat 5. Ya kapal ya. Posa lewat 5 meninggal dunia. Makanya ketika diberitahukan 1/5 meninggal dunia, salat duhur dia luar biasa khusyuk, Pak. Allahu Akbar. Ya Allah, lu karamati ya Allah, lu pemaah lu ya Allah ya, Pak. Bahkan diajak makan oleh istrinya, Bang, pajobu ana bubu posa 25 kemati lu, Pak. Ana bubu le. Kenapa? Dia khusyuk sekali beribadah. Khusyuk beribadah. Kalau ada apapun yang ada disedekahkan semua, sedekah. Ijau li malaikat, hana jadi meninggal dah orangnya. Ya kapalo. Yang karugolah.
Ya. Jadi artinya apa? Oh, don't terhukum meninggal. Apa lo? Hanya jadi meninggal. Artinya ketika seseorang itu sudah terjepit, dia ibadahnya luar biasa. Ketika anaknya sakit luar biasa parah, yang khusyukkanlah ibadah. Allahu Akbar, ya Allah, nepu pulih ulun. Besok anaknya sembuh, Pak. Anak khusyuklah ibadah. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, ini perumpamaan ini, Pak. Artinya apa? Kalau kamu beribadah, kamu bukan ibadah saja. Kamu beribadah, kamu salat, kamu bersedekah, seakan-akan ini adalah sedekah terakhir. Makanya pilih sedekah terbaik. Seakan-akan ini adalah salat terakhir. Makanya khusyuknya luar biasa. Makanya nanti ada imam-imam itu, nak perlu heran kita, ada sebagai imam ini, apa kata imam? Salli salatal muwaddi'. Salatlah, ini adalah salat terakhir kalian. Ya, Pak. Salli salatal muwaddi'. Nanti kalau di Masjidil Haram tu, ya, Imam Sudais seling begitu. Salli salatal muwaddi'. Salatlah, ini adalah salat terakhir kalian. Ya. Maka seorang itu terobsesi untuk khusyuk dalam beribadah, karena itu salat terakhir. Ini pesan Rasulullah yang pertama. Pesan Rasulullah yang kedua, wala tuhadditsanna bihaditsin ta'tadhiru minhu qada. Kamu jangan ngomong sembarangan. Jangan omonganmu itu terkait denganmu nanti tentang masa lalumu, masa depanmu. Ya. Omonganmu itu bisa menjadi bumerang bagimu. Jadi artinya ngomong yang perlu-perlu saja. Ya, jadi ta'tadhiru qada artinya apa? Ketika esok harinya orang lain merasa sakit hati dan bermasalah dengan kita, artinya enggak usah begahaba yang penting-penting. Ya, Pak. Jadi artinya janganlah kamu berdialog, janganlah kamu ngomong bi hadisin ta'tadhiru minhu qada. Keesokan harinya kamu bermasalah dengan omonganmu, berarti enggak usah ngomong. Ya, sudah dua. Kemudian yang ketiga, wa ajma'al ya'su mimma fi aidin nas. Kamu jangan tamak terhadap harta yang ada di tangan manusia. Ya. Jadi ketika manusia itu punya jabatan, biasa saja kita, Pak. Ya, biasa saja. Dia punya harta banyak, biasa saja. Kan biasa itu, Pak. Lumrah itu. Seorang punya banyak harta, terserah kalau dia mau harta, dia mau jabatan. Jangan pernah ada di dalam hati kita, lun mengunci jabatan gak nyambutnya. Maka dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin dicintai oleh manusia, jangan tamak sama apa yang ada di tangan manusia. Bahkan kamu senang, wah kayu kah hebat, kayu ya, no, bekerja laju. Jangan tamak sama dia, Pak. Oh, bina-bina lun akan lebih daripada lun, maka manusia tidak akan pernah mencintai kita. Ya. Kalau ingin mencintai manusia, bahala harta, bahkan dia makin senangnya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Ya, ini satu lagi, Pak. Ini kata Ibnu Mas'ud. Jadi kata Ibnu Mas'ud, tidak ada satu malaikat pun setiap hari yang titip urah, Pak. Titip urah yang mengucapkan kalimat ini. Ini kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat Rasulullah yang perawi hadis. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ma min yaumin, tidak ada hari-hari kita itu illa wa malakun yunadi, kecuali malaikat itu dia memanggil, malaikat memanggilnya. Cuma kan tanya hana tak dengar mendeng, Pak. Menyu tak dengar mungkin mendurung kamu ibadah kepada Allah. Kenapa dia mendengar suara malaikat? Apa kata malaikat? Ya bena Adam qalilun yakfika. Wahai ibnu Adam, yang sedikit itu dia cukup bagimu itu khairun, lebih baik bagimu min khairin yutghika, lebih baik daripada banyak tetapi harta yang banyak itu membuat kamu ingkar kepada Allah. Yang sedikit lebih baik, kata malaikat. Yang sedikit lebih baik, setiap hari seperti itu, Pak. Qalilun, yang sedikit itu khairun, lebih baik bagimu, yakfika, ya. Jadi yang sedikit lebih baik daripada yang banyak, tetapi yang banyak itu bisa membuat kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepula, Pak. Kepula harta katanya dua kana hantar merumpok ngana, dua kena hantar merumpok ngina. Abihan karu dengan tetangga, untuk apa harta banyak kalau ribut sama tetangga selalu? Untuk apa harta banyak? Ketenangan jiwa tidak ada, Pak. Lebih baik sedikit tapi jiwa kita tenang. Kita bisa bersama anak kita, bisa berinteraksi dengan anak kita, bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat, ya. Itu sedikit, Pak. Qalilun yakfika khairun. Ini ucapan malaikat yang diabadikan oleh Ibnu Mas'ud dalam riwayat beliau. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.